Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kalian sehat selalu. Oke, kita perkenalkan kita atau kami ibu-ibu guru kimia di SMK PGRI 1. Kalau kemarin kalian masih melihat berupa gambar, tapi sekarang kami walaupun jarak memisahkan, kami di sini bertemu dengan kalian. Oh ya, perkenalkan, nama saya Titi Purwaningsih. Alamat rumah saya di Jalan Suryo nomor 25, Longgi Bedongawi. Di sini saya mengajar di kelas KGSP, kemudian TITL, TOI, dan anak-anakku yang di kompetensi kalian multimedia A maupun multimedia B. Sekarang sebelah kiri saya ada ibu guru yang cantik, silakan diperkenalkan. Halo anak-anak, perkenalkan saya Indah Luciatin, rumah saya di Desa Bayu Taman, Kabupaten Sumatera. Saya mengajar kimia di kelas mesin dan kelas aplikasi. Selanjutnya, saya perkenalkan hai anak-anak. Nama saya Bu Riri Budi Murianti, alamat di Desa Watu Alam, Kecamatan Ngawi. Di sini saya mengajar kimia di kelas 10 DPIB, kemudian di 10 TKRA sampai TKRD, kemudian 10 TSMA dan TSMB. Oke, kalau kemarin kalian sudah belajar di subbab pertama, yaitu tentang perubahan kimia, saat ini kalian akan belajar tentang subbab kedua, yaitu pemisahan campuran. Oke anak-anakku, kita ketemu lagi di subbab yang kedua. Tentunya kalian masih ingat di subbab yang pertama kemarin, yaitu tentang materi dan perubahannya. Masih ingat kan semuanya? Nah, di subbab yang kedua ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Nah, masih ingat nggak campuran itu yang seperti apa? Nah, coba diingat-ingat. Campuran contohnya apa? Apa aja? Oh ya, benar. Ada larutan gula, kemudian ada pasir dan air. Masih banyak lagi ya. Oke, kita akan belajar langsung ke pemisahan campuran ya. Pemisahan campuran. Campuran itu adalah gabungan dari dua zat atau materi. Nah, jadi ada dua zat dicampurkan, ini namanya campuran. Nah, campuran ini bisa bersifat homogen atau bersifat heterogen. Lalu ternyata di campuran ini ada yang di tengah-tengah antara homogen dan heterogen. Namanya koloid. Nah, apa sih campuran homogen itu? Campuran homogen adalah campuran yang fasenya tidak terlihat, tidak bisa disaring, kemudian partikel-partikelnya sangat kecil. Mungkin kalau melihat partikel itu menggunakan mikroskop ultra baru bisa terlihat. Kemudian dia sangat homogen sehingga tidak bisa kita lihat antara yang terlarut maupun yang pelarutnya. Nah, contohnya di sini adalah larutan. Larutan ini banyak sekali contohnya di kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya larutan gula, larutan garam, sirup, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Kemudian campuran heterogen. Nah, ini bisa disebut dengan campuran kasar atau yang disebut dengan suspensi. Contohnya campuran air dengan pasir. Nah, ciri-ciri mereka adalah bisa disaring walaupun menggunakan saringan biasa. Partikelnya pun juga lebih besar karena tampak oleh mata, tidak perlu menggunakan mikroskop ultra untuk melihatnya. Yang ada di tengah-tengahnya adalah koloid. Nah, koloid ini partikelnya antara larutan atau campuran homogen dan heterogen.
melihatnya bisa menggunakan mikroskop ultra. Nah, pemisahannya bisa disaring tetapi menggunakan saringan khusus, ya. Tuh. Fasenya bisa tampak dua fase terlarut dan fase larut. Sedangkan yang heterogen tadi sangat jelas pembedanya, ada fase terlarut dan larutnya. Nah, contoh dari koloid ini susu, kemudian cat, debu, busa, batu akor, asap, dan lain-lain. Masih banyak lagi yang ada di sekitar kita. Oke, nah ternyata campuran ini bisa dipisahkan. Caranya bagaimana? Nah, ini ada beberapa cara pemisahan. Pertama, filtrasi, yang kedua sublimasi, yang ketiga kristalisasi, dekantasi, distilasi, kromatografi, dan sentrifugasi. Nah, masing-masing ini mempunyai ciri khas dan cara yang berbeda-beda. Kemudian zatnya pun juga tentunya berbeda-beda. Nah, ini cara yang pertama. Kita akan membahas satu persatu, ya. Filtrasi. Nah, untuk filtrasi, apa sih filtrasi? Kadang-kadang kan kita belum familiar dengan kata filtrasi. Sebenarnya filtrasi itu adalah penyaringan. Nah, mungkin di rumah kalau misalkan disuruh orang tuanya, santannya disaring. Mungkin kalian bisa menggunakan kata filtrasi juga. Nah, untuk mengenang, untuk mengingat-ingat, ya. Kemudian filtrasi ini bisa didefinisikan sebagai cara atau pemisahan dua zat yang memiliki ukuran yang berbeda. Karena tadi ukurannya kan sangat jelas berbeda. Nah, hasilnya itu adalah larutan. Kalau santan itu apa? Kalau kita memisahkan filtrasi ini tadi, yang larutannya, yang airnya itu namanya filtrat, sedangkan ampasnya itu namanya residu. Nah, ini kalau di dalam laboratorium kita menggunakan ini namanya bisa menggunakan beker gelas atau gelas kimia, bisa juga menggunakan Erlenmeyer. Nah, ini ada corong kalau di laboratorium ada corong gelas, ada juga corong plastik. Nah, di sini ada warna yang agak kuning. Ini alat penyaringnya atau kertas saring. Nah, ini menggunakan alat yang ada di laboratorium. Nah, ini ketika kita itu menyaring dengan menggunakan kertas saring, maka hasilnya adalah ampasnya. Ini namanya residu, sedangkan ini adalah ya. Kalau misalnya di rumah ini menggunakan saringan biasa, nah ini bisa kita gunakan alat saring biasa. Ini khusus untuk filtrasi ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Sudah jelas kan? Sekarang yang kedua, cara pemisahan campuran menggunakan cara sublimasi. Apa ya sublimasi? Menyublim. Betul. Sublimasi digunakan untuk zat-zat yang mudah menguap, tetapi syaratnya dia tanpa melalui fase cair. Jadi zat-zat yang gampang untuk menguap atau menyublim. Tentunya anak-anak tahu ya, apa contohnya? Ya, betul. Kapur baris. Ini sangat gampang dan sangat mudah. Di dalam laboratorium kita menggunakan cara pemisahan ini. Ini namanya Bunsen atau kalau di rumah bisa menggunakan cimpli ya. Iya, nggak apa-apa. Ini namanya Bunsen ya. Kemudian ini namanya kaki 3. Kaki 3. Kemudian yang kita gunakan di sini ini harus ada kasanya. Kasa itu digunakan agar api tidak ketemu langsung dengan gelas kimianya atau beker gelasnya ya. Kemudian di sini ada cawan Petri atau cawan kaca.
Gunanya untuk apa? Ini kita letakkan es yang ada di sini. Apa ya harus pakai es batu atau es? Nah, ini prosesnya. Ketika ini kita menggunakan kapur barus ya, kapur barus dengan pasir. Ketika dipanaskan kapur barus dengan pasir, tentunya yang akan menguap siapa? Ya, kapur barusnya. Kapur barus ini akan menguap atau menyuplim ya. Ya, oke. Karena kalau menguap prosesnya ada fase cairnya. Oke. Ya, diingatkan saya ya. Di sini ketika sudah menyuplim. Nah, kalau kita tidak menggunakan es batu di sini, kita tidak akan tahu mana yang menyuplim. Nah, makanya di sini ada es batu di sini. Gunanya untuk apa? Menangkap hasil dari sublimasi yang kapur barus tadi. Ya, hasilnya akan menempel di sini, menempel di cawan kacanya, ya. Sudah jelas? Ya, oke, kita lanjutkan. Tentang kristalisasi, tentunya tidak asing ya, kristalisasi pengkristalan. Oke. Pengkristalan ini merupakan teknik pemisahan campuran atau pemisahan kimia antara ada dengan cair, di mana yang terjadi pemindahan massa dari suatu zat terlarut dari cairan larutan ke fase kristal atau padat. Biasanya tentunya ya bisa langsung memberikan contoh. Iya, betul, pembuatan garam. Pembuatan garam dari air laut itu ya kan? Iya, pinter. Oke, contohnya seperti itu. Kalau di dalam laboratorium kita menggunakan alat seperti tadi, tetapi bedanya yang kita gunakan di sini adalah larutan, ada zat cairnya, ya, dan tidak ada cawan kacanya untuk menangkap uapnya. Karena apa? Yang kita cari adalah kristalisasi dari garam tadi. Oke, bisa ditangkap ya penjelasan Bu Titi? Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah dekantasi. Dekantasi ini kalau istilah lazimnya adalah mengendap, tuangkan. Jadi diendapkan kemudian dituangkan. Nah, ini adalah pemisahan campuran heterogen atau pemisahan zat padat dari larutannya. Caranya tadi diendapkan dulu campuran itu, kemudian kalau sudah mengendap zat padatnya, maka zat cairnya bisa dituangkan ke dalam gelas atau tempat yang lain. Itu namanya dekantasi. Ini contohnya. Ya. Berikutnya, distilasi. Nah, kalau distilasi ini agak berbeda ya. Kalau distilasi ini merupakan metode pemisahan campuran atau cairan, biasanya adalah larutan di sini, yang memiliki perbedaan titik didih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat pemisahan minyak bumi. Oh, mungkin kalian belum pernah ya melihat langsung pemisahan minyak bumi dari fraksi-fraksinya. Ya, ini gambarnya. Di perusahaan, minyak bumi akan dipisahkan menggunakan cara yang seperti ini. Nah, bisa menjadi apa ini? Gas LPG, kemudian bensol, bensin, dan seterusnya sampai dengan aspal. Itu apabila menggunakan destilasi yang tingkat tinggi atau bertingkat. Kalau di laboratorium, biasanya menggunakan destilasi yang sederhana. Yang berikutnya adalah sentrifugasi. Sentrifugasi ini adalah sentrifuge, merupakan pemisahan zat padat atau zat padat dengan zat cair menggunakan alat khusus. Nih, namanya alat sentrifuge. Walaupun tulisannya sentrifugasi, pembacanya adalah sentrifuge atau dipusingkan, ya, diputar dengan kecepatan yang tinggi. Ya. Oke. Yang selanjutnya adalah kromatografi.
Ini tadi slide-nya agak ini ya. Selanjutnya adalah kromatografi. Nah, kromatografi ini adalah metode pemisahan zat warna. Nah, ini biasa dilakukan di industri makanan ataupun minuman. Bu, apakah bisa digunakan di industri pakaian? Bisa, karena kan apa? Kita menggunakan warnanya, ya. Ini alatnya, namanya kertas kromatografi. Ini seperti ini, nanti diteteskan di sini nanti akan terpisah warnanya. Bagus ya, indah seperti pelangi. Ya, oke. Nah, ini ternyata sudah selesai pertemuan hari ini untuk anak-anakku semuanya. Tugas hari ini dari kami, dari tim guru mata pelajaran kimia adalah anak-anakku praktekkan, coba ya dipraktekkan salah satu pemisahan campuran, yaitu dengan menggunakan metode dekantasi. Mudah kan tadi? Ayo dicoba diingat-ingat metode dekantasi apa tadi ya. Kemudian metode dekantasi itu tadi kalian buat dokumentasi berupa video dengan durasi 2-3 menit saja, tidak usah panjang-panjang. Kemudian tugas itu kalian kirimkan ke Google Classroom masing-masing. Sudah tahu kan caranya? Oke, nanti akan kami lihat video kalian, kami akan menilainya. Oke, selamat mengerjakan anak-anak semua. Tetap semangat walaupun ada virus corona. Kita berdoa semoga virus corona atau pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa bertemu langsung di sini. Semua pasti pengen bertemu di kelas masing-masing. Oke, sampai jumpa, tetap semangat. Risaku, risamu, risa kita. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.